Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa ada yang aneh dengan cara kita ngobrol dan berinteraksi di dunia maya? Di balik semua kemudahan teknologi, ternyata ada sebuah krisis yang berjalan diam-diam, persis di bawah hidung kita. Nah, ini dia, krisis pendidikan karakter di era digital. Dan hari ini kita akan coba bongkar sama-sama. Coba deh kita pikirin, di satu sisi, era digital itu kan menjanjikan kita akses ke pengetahuan yang nggak ada batasnya. Harusnya, kita ini jadi generasi paling bijaksana sepanjang sejarah dong. Tapi anehnya, di sisi lain, yang kita hadapi malah krisis karakter. Kok bisa lautan informasi ini bukannya bikin kita lebih bijak, tapi malah bikin kita jadi gampang marah dan terpecah belah. Nah, ini dia paradoks besar yang mau kita bedah. Biar kita bisa paham masalah ini secara utuh, kita akan lihat lewat 5 bagian. Kita mulai dari akarnya dulu nih, yaitu budaya cepat, dangkal, dan reaktif. Terus kita coba tanya, ini sebetulnya salah siapa? Habis itu, kita lihat dampaknya di dunia nyata sebelum kita bahas solusi sebagai tanggung jawab bersama, dan kita tutup dengan pilihan apa yang ada di depan kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Bagian pertama, cepat, dangkal, reaktif. Gimana sih dunia digital ini bisa membentuk ulang cara otak kita berpikir? Ini tuh bukan kebetulan loh. Struktur dunia digital kita, dengan algoritma yang butuh banget perhatian kita, sama tombol like yang bikin nagih, memang sengaja dirancang untuk mancing respons emosional, bukan pemikiran yang mendalam. Hasilnya, kemampuan kita untuk berhenti sejenak dan berpikir kritis jadi terkikis sama banjir informasi instan ini. Kutipan ini benar-benar pas banget. Yang ramai dianggap benar, yang sensasional dianggap penting. Ini adalah pergeseran nilai yang, jujur aja, berbahaya. Kebenaran sekarang nggak lagi diukur dari fakta, tapi dari berapa banyak yang nge-share. Sesuatu dianggap penting bukan karena dampaknya nyata, tapi karena judulnya heboh. Ini secara fundamental mengubah cara kita melihat dunia. Terus kalau udah begini, salah siapa dong? Nah, jawabannya ternyata lebih rumit dari yang kita kira. Ini bukan soal nyalain satu pihak aja. Tapi ini adalah sebuah kegagalan sistemik. Pertama, yuk kita lihat sistem pendidikan kita. Ibarat timbangan, ini berat sebelah. Di satu sisi, ada nilai ujian dan ranking yang dipentingin banget. Di sisi lain, ada hal-hal kayak empati, etika, dan integritas yang seringnya cuma jadi catatan kaki atau sekedar kegiatan ekskul. Sekolah sibuk ngejar kecerdasan otak, sementara kecerdasan karakter jadi ketinggalan jauh di belakang. Kedua, keluarga yang sekarang kewalahan. Para orang tua itu ada di tengah pertarungan yang hampir mustahil dimenangkan. Mereka coba menanamkan nilai lewat obrolan, sementara gawai di tangan anak-anak mereka udah jadi guru utama yang jauh lebih seru. Akibatnya, nilai-nilai nggak lagi dibentuk dari dialog keluarga, tapi sama algoritma yang dingin dan nggak punya perasaan. Dan yang ketiga, ya ruang digitalnya itu sendiri, yang seringkali terasa kayak Wild West. Nggak ada aturan etika yang jelas, jadi ujaran kebencian, bully, dan berita bohong itu jadi hal yang biasa banget. Kita harus ingat, karakter itu kan dibentuk dari meniru. Kalau contoh yang dilihat generasi muda setiap hari isinya cuma kekacauan kayak gini, karakter seperti apa yang bisa kita harapkan terbentuk? Semua ini bukan cuma teori loh. Krisis karakter ini dampaknya benar-benar nyata di dunia kita. Yuk, kita lihat konsekuensi realnya. Krisis karakter ini tuh efeknya berantai. Empati kita makin terkikis, yang bikin kita jadi gampang banget terbelah. Nggak bisa lagi lihat dari sudut pandang orang lain. Nah, celah ini yang menciptakan polarisasi sosial yang makin tajam. Dan akhirnya, rasa tanggung jawab kita sebagai satu komunitas jadi melemah. Ini bukan lagi masalah mereka, ini udah jadi masalah kita bersama. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita ngomongin solusi. Kabar baiknya, jalan keluar itu ada. Tapi, ini bukan tugas satu orang aja. Ini adalah tanggung jawab kita bareng-bareng. Nah, di bagian inilah kita bisa mulai punya harapan. Solusinya bisa kita pecah jadi 3 langkah nyata. Pertama, sekolah harus mulai memasukkan literasi digital dan etika sebagai bagian dari kurikulum inti. Kedua, keluarga harus benar-benar hadir, bukan cuma sebagai pengawas, tapi sebagai tempat untuk dialog dan menanamkan nilai. Dan ketiga, negara sama platform-platform digital harus kerja bareng bikin aturan main untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar. Masa depan seperti apa sih yang kita mau? Pilihannya ada di tangan kita. Di depan kita ada 2 persimpangan jalan. Jalan pertama, kita menciptakan generasi yang jago banget secara teknis, tapi rapuh secara moral. Jalan kedua, kita membangun generasi yang kuat, di mana teknologi jadi alat untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, bukan malah menggantikannya. Ingat ya, teknologi itu cuma alat. Arahnya mau kemana, itu kita yang tentukan. Jadi, pertanyaannya saya kembalikan ke kita semua.
arah mana yang akan kita pilih? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan karakter generasi mendatang dan juga masa depan peradaban digital kita. Terima kasih.